Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 bab 5 transformasi geometri latihan A nomor 1 sampai dengan 4 halaman 223. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan pada soal nomor 1 sampai dengan 3. Soal nomor 1, transformasi dilatasi dengan faktor bukan 1 atau min 1, jadi bukan ya, mempertahankan kekongruenan bentuk geometris seperti segitiga dan persegi. Pembahasannya adalah pernyataan transformasi dilatasi dengan faktor bukan 1 atau min 1 mempertahankan kekongruenan bentuk geometris seperti segitiga dan persegi adalah salah. Jadi pernyataan ini adalah salah karena transformasi dilatasi yang mempertahankan kekongruenan bentuk geometris hanya terjadi pada faktor 1 atau min 1. Sedangkan untuk faktor selain itu akan merubah luas dari bangun yang terkena transformasi dilatasi dari luas bangun semula meskipun bentuk bangunnya sama. Jadi artinya seperti ini. Kalau faktornya bukan 1, itu akan menghasilkan bangun yang sebangun, ya. Bangunnya itu yang dihasilkan sebangun dan bukan kongruen. Bedanya kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen itu bentuknya sama, luasnya sama, jadi identik sama. Sedangkan kalau sebangun itu bentuknya sama tapi luasnya berbeda. Ya, jadi itu bedanya antara kongruen dan sebangun. Kalau dilatasinya itu faktor 1 atau min 1, ya, itu baru menghasilkan kongruen. Tapi kalau bukan 1 atau min 1, itu akan menghasilkan bangun yang sebangun, ya. Jadi seperti itu. Misalkan dilatasi pada persegi dengan faktor skala 2, maka hasil dilatasinya tetap berbentuk persegi, tetapi dengan luas yang lebih besar. Ya, jadi di sini hasil transformasinya itu sebangun, ya, sebangun dengan bangunan dengan bentuk awalnya. Kalau dilatasinya 1 atau min 1 itu baru kongruen, ya. Kalau selain atau bukan 1 atau min 1 itu akan menghasilkan bentuk geometris yang sebangun, ya. Jadi bukan kongruen. Soal nomor 2, peta dari X, Y yang ditranslasi dengan faktor 2 dengan vektor 2 min 3 adalah X plus 2, Y min 3. Pernyataan peta dari X, Y yang ditranslasikan dengan vektor 2 min 3 adalah X plus 2, Y min 3 adalah benar. Jadi pernyataan ini adalah benar karena kalau kita kerjakan di sini X absen, Y absen itu sama dengan X plus Y ditambah 2 min 3, ya. Jadi ini rumus translasinya, ya. Sehingga di sini X ditambah 2 kemudian Y ditambah min 3. Plus ketemu min berarti negatif, ya. Kalau kita tuliskan ini ke dalam bentuk titik koordinatnya, maka di sini bisa kita tuliskan sebagai X plus 2 pada bagian atas ini, Y min 3 pada bagian bawah. Soal nomor 3, prapeta dari titik X plus 3, Y min 5 hasil translasi oleh vektor min 2, 3 adalah X plus 5, Y min 8. Pernyataan prapeta dari X plus 3, Y min 5 hasil translasi oleh vektor min 2, 3 adalah X plus 5, Y min 8 di sini adalah benar. Karena pertama-tama kita misalkan dulu hasil transformasinya itu X absen, Y absen, yaitu sama dengan X plus 3, Y min 5, ya. Jadi ini adalah hasil transformasinya dan titik awalnya atau prapetanya di sini X, Y itu sama dengan kita misalkan AB. Nah, sehingga
kita tulis rumus translasinya, yaitu X absen Y absen sama dengan XY ditambah min 2, 3. Ini adalah vektor translasinya. Sehingga kita tinggal substitusikan. Di sini petanya atau hasil transformasinya yaitu X absen Y absen kita ganti dengan atau kita substitusikan dengan X plus 3. Sedangkan Y absennya Y min 5. Sedangkan prapetanya atau titik awalnya kita misalkan tadi A dan B, berarti AB ditambah min 2, 3. Kenapa saya misalkan di sini kita misalkan AB? Karena biar bisa membedakan antara X yang ini dengan X yang ini, ya. Jadi kalau kita tidak memisalkan ini, maka ini bisa kita jumlahkan atau kita kurangi, ya. Jadi kita misalkan dulu titik titik awalnya itu dengan A, B. Jadi seperti itu. Karena di sini tujuan kita mencari titik AB ini atau vektor AB ini, maka di sini plus min 2, 3 ini kita pindah ruas. Plus pindah ruas menjadi negatif. Negatif buka kurung min 2, 3 kurung sama dengan AB. Selanjutnya tinggal kita hitung, berarti X plus 3 dikurangi min 2. Kemudian Y min 5 dikurangi 3 sama dengan AB. Selanjutnya di sini min ketemu min plus, jadi plus 2. Kita hitung plus 3 ditambah 2 berarti plus 5, berarti X plus 5. Min 5 dikurangi 3 berarti min 8. Jadi hasilnya adalah Y min 8 sama dengan AB. Kalau kita AB-nya kita tulis terlebih dahulu, berarti AB sama dengan X plus 5 Y min 8. Kalau kita tulis ke dalam bentuk titik koordinat, berarti X plus 5 yang atas ini, koma Y min 8 yang bagian bawah. Jadi benar, ya, X plus 5, Y min 8. Jadi sama hasilnya. Kemudian soal nomor 4. Tentukan peta dari transformasi berikut. Jadi ini pertanyaannya A sampai E. Langsung kita bahas. Yang A, titik 4,9/2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3X. Kita akan menggunakan rumus ini. Jika titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C, maka ini adalah hasil transformasinya, hasil pencerminannya. X absen Y absen itu sama dengan buka kurung 2D min A 2MD plus 2C min B kurung, ya, di mana D-nya ini kita bisa memperoleh dengan cara perhitungan D sama dengan A plus M dikalikan buka kurung B min C tutup kurung per M kuadrat plus 1. Ya, jadi di sini titiknya 4,9/2, berarti A-nya di sini 4, sedangkan B-nya di sini 9/2. Ya. Kemudian untuk garisnya Y sama dengan 3X. Di sini Y sama dengan MX plus C. Berarti di sini M-nya koefisien dari X, M-nya itu 3, koefisien dari X. Sedangkan C-nya di sini kan tidak ada C-nya, tidak ada konstantanya. Berarti C-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita mencari nilai D-nya. Berarti D sama dengan, berdasarkan rumus ini, A plus M dikalikan B min C per M kuadrat plus 1. Tinggal kita substitusikan. A-nya 4, M-nya 3, B-nya 9/2, C-nya 0 dikurangi 0. M-nya 3, berarti 3 kuadrat ditambah 1. Kita hitung. 9/2 dikurangi 0 berarti 9/2. Kemudian kita kalikan 3, berarti hasilnya adalah 27/2, ya. 3 dikalikan 9/2 berarti hasilnya adalah 27/2. Kemudian 3 kuadrat ini 9. Kemudian 9 ditambah 1 itu 10. Kemudian di sini 4 ditambah 27/2 berarti 4-nya kita kalikan 2/2. Berarti hasilnya adalah 8/2. 8/2 tambah 27/2 hasilnya adalah 35/2 per 10. Kemudian di sini
bisa kita tuliskan sebagai 35 per 2 dikalikan 10 ya pada bagian bawah ini. Kemudian 35 ini kita coret dengan 10, sama-sama dibagi 5, 35 dibagi 5 hasilnya 7, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Selanjutnya 7 per 2 dikalikan 2, 4. Jadi hasilnya adalah 7 per 4. Selanjutnya baru kita mencari hasil pencerminannya atau X absen Y absennya. Tinggal kita gunakan rumus ini, berarti X absen Y absen sama dengan buka kurung 2D min A, ini untuk posisi X, sedangkan posisi Y nya 2MD plus 2C min B, tutup kurung, sama dengan, tinggal kita substitusikan, D nya tadi 7 per 4, berarti 2 dikalikan 7 per 4, min A, A nya tadi 4, berarti min 4. Kemudian 2 dikalikan M, berarti 2 dikalikan M nya tadi 3, berarti dikalikan 3, dikalikan D, D nya tadi 7 per 4, berarti dikalikan 7 per 4, ditambah 2 dikalikan C nya 0 ya, berarti di sini kita tulis 2 dikalikan 0, kemudian dikurangi B, B nya tadi 9 per 2, berarti dikurangi 9 per 2. Tinggal kita hitung, 2 dikalikan 7 per 4, berarti 2 dengan 4 ini kita coret, berarti sisa 2 pada bagian bawah, berarti 7 per 2. Kemudian setelah itu yang ini juga sama, 2 dengan 4 kita coret, berarti sisa 2 pada bagian bawah, kemudian 3 dikalikan 7, 21. Ditambah 2 dikalikan 0, berarti 0 min 9 per 2. Selanjutnya 7 per 2 dikurangi 4, berarti 4 nya kita samakan penyebutnya kedua, berarti 4 dikalikan 2 per 2 hasilnya adalah 8 per 2. Sedangkan di sini 21 per 2 ditambah 0 dikurangi 9 per 2, berarti 21 dikurangi 9 hasilnya adalah 12, berarti 12 per 2. Selanjutnya adalah 7 per 2 dikurangi 8 per 2 hasilnya adalah min setengah, sedangkan 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi peta dari titik 4,9 per 2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3X adalah ini, min setengah, 6 ya. Kalau ingin dijadikan ke titik koordinat yang atas ini posisi X, berarti min setengah, sedangkan yang bawah ini posisi Y, 6. Kemudian yang B, titik 3,5 yang dicerminkan terhadap garis 2X plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Caranya sama dengan pada poin A, kita gunakan rumus yang ini ya. Di sini bedanya adalah bentuk garisnya di sini berbentuk 2x plus 3y plus 5 sama dengan 0. Sedangkan pada rumus di sini bentuknya berbentuk y sama dengan bentuk garisnya ini berbentuk y sama dengan mx plus c. Jadi di sini kita harus merubah ke dalam bentuk y sama dengan. Karena di sini kita ingin mencari y sama dengan, berarti 2x dan plus 5 ini kita pindah ke ruas kanan. Di sini plus 2x kita pindah ke ruas kanan, berarti menjadi min 2x, sedangkan plus 5 pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Selanjutnya adalah 3y, 3 dikalikan y, berarti 3 kita pindah ruas ke sisi kanan, perkalian pindah ruas menjadi pembagian ya, karena di sini 3 dikali y, berarti menjadi pembagian, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Kemudian selanjutnya 3 ini kita bagikan ke dalam min 2x dan kita bagikan ke dalam min 5. Sehingga kita peroleh y sama dengan min 2 per 3x kemudian dikurangi y per 3. Ya, di sini min 2 per 3-nya itu sama dengan m, di sini koefisien dari x. Berarti ini m. M-nya sama dengan min 2 per 3, sedangkan konstantanya itu sama dengan c. Berarti di sini c-nya sama dengan min 5 per 3 atau konstantanya. Selanjutnya titiknya 3,5, berarti A-nya itu 3, ini posisi X itu A, sedangkan B-nya sama dengan 5, posisi Y, B-nya sama dengan 5. Selanjutnya tinggal mencari D-nya berdasarkan rumus ini. D sama dengan A plus M dikalikan B min C kurung per M kuadrat plus 1. A-nya tadi 3, ditambah M-nya tadi min 2 per 3 dikalikan B-nya 5, ini B-nya ya, B-nya 5 dikurangi C-nya
di sini min 5/3, berarti dikurangi buka kurung min 5/3 tutup kurung, per M nya tadi min 2/3, berarti buka kurung min 2/3 kuadrat ditambah 1. Tinggal kita hitung. Di sini min ketemu min, ini plus, berarti di sini plus, penyebutnya di sini per 3 ya. Jadi langsung kita samakan 5 ini kita buat ke dalam penyebut 3, berarti 5 dikalikan 3/3, hasilnya adalah 15/3. Sedangkan di sini buka kurung min 2/3 kita kuadratkan, min dikuadratkan jadi plus, 2 dikuadratkan jadi 4, 3 dikuadratkan jadi 9. Jadi di sini hasilnya adalah 4/9. Ya. Tadi di sini ya min ketemu min, di sini plus ya. Kemudian kita samakan 5-nya ke dalam penyebutnya ke dalam 3 ya. Jadi di sini hasilnya. Berarti 5 tadi kita kalikan 3/3 hasilnya adalah 15/3. Sedangkan pada bagian bawah di sini 1 kita samakan penyebutnya ke 9, berarti 1 dikalikan 9/9 hasilnya adalah 9/9. Tinggal kita hitung. Di sini 15/3 tambah 5/3 hasilnya adalah 20/3. Sedangkan 4/9 ditambah 9/9 hasilnya adalah 13/9. Selanjutnya plus ketemu min, di sini min, kemudian 2/3 dikalikan 20/3 hasilnya adalah 40/9. Per di sini 13 ya, maaf ya. 4/9 ditambah 9/9 itu 13/9. Nah, berarti di sini per 13/9. Selanjutnya adalah 3 kita samakan penyebutnya ke 9, berarti 3 dikalikan 9/9 hasilnya adalah 27/9 dikurangi 40/9 per 13/9, itu sama dengan kita hitung hasilnya adalah min 13/9 per 13/9. Kita coret 13/9 dibagi 13/9 hasilnya 1, di sini tanda minnya berarti min 1. Selanjutnya kita mencari hasil pencerminannya, yaitu X absen Y absennya ini menggunakan rumus ini. Berarti X absen Y absen sama dengan 2D min A, kemudian untuk posisi Y-nya 2MD plus 2C min B. 2 dikalikan D, D-nya tadi min 1, berarti 2 dikalikan min 1 min A, A-nya tadi 3, berarti min 3. Kemudian 2A dikali M, berarti 2 dikalikan M-nya tadi min 2/3, berarti dikalikan 2/3. Dikalikan D, D-nya min 1, berarti dikalikan min 1 ditambah 2C, berarti 2 dikalikan C-nya tadi 5/3, berarti kita kalikan 5/3 dikurangi B, B-nya tadi 5, berarti dikurangi 5. Selanjutnya 2 dikalikan min 1 berarti min 2. Kemudian 2 dikalikan min 2/3 hasilnya adalah kemudian dikalikan min 1 ya. Min ketemu min ini plus, kemudian 2 dikalikan 2/3 berarti hasilnya adalah 4/3. 2 plus ketemu min berarti min, 2 dikalikan 5/3 hasilnya adalah 10/3. Kemudian dikurangi 5. Min 2 dikurangi min 3, kita tulis dulu yang bagian atas, kita fokus ke yang bawah. Berarti di sini 5 ini kita samakan penyebutnya ke 3, berarti 5 dikalikan 3/3 hasilnya adalah min 15/3. Selanjutnya min 2 dikurangi min 3 hasilnya adalah min 5. Kemudian untuk bagian bawah 4/3 dikurangi 10/3 dikurangi 15/3 hasilnya adalah min 21/3. 21 dibagi 3 itu 7, berarti hasilnya adalah min 7. Jadi peta dari titik 3,5 yang dicerminkan terhadap garis 2x plus 3y plus 5 sama dengan 0 adalah min 5, min 7. Yang vektor yang atas ini, elemen vektor yang atas ini adalah posisi x, sedangkan elemen vektor yang bawah ini adalah posisi y. Selanjutnya adalah soal yang C. Segitiga ABC dengan titik A-nya itu 1,2, yang B 3,-1 dan C min 2, min 3
yang ditranslasikan oleh vektor min 5, 3. Jadi langsung kita bahas. Di sini titik A-nya itu 1,2. Berarti kita tulis dulu rumus translasinya. Berarti X absen Y absen itu artinya adalah hasil translasinya itu sama dengan 1, 2 ini titik awalnya ditambah vektor translasinya min 5, 3. Sehingga di sini 1 ditambah min 5 berarti 1 dikurangi 5 plus ketemu min ya. Kemudian 2 ditambah 3. 1 dikurangi 5 berarti min 4, 2 ditambah 3 itu 5. Sehingga A absen atau hasil translasinya atau hasil transformasinya itu adalah min 4,5 yang ini. Kita jadikan ke dalam vektor ini, kita tulis ke dalam bentuk titik koordinat. Kemudian untuk yang B titik B-nya itu adalah 3, min 1 sehingga X absen Y absen itu sama dengan 3 min 1 ditambah vektor translasinya itu min 5, 3 itu sama dengan 3 dikurangi 5 plus ketemu min itu min ya. Kemudian min 1 ditambah 3 ini. Sehingga kita peroleh 3 dikurangi 5 min 2 min 1 ditambah 3 itu plus 2. Sehingga hasil translasinya itu B absen buka kurung min 2,2. Selanjutnya untuk titik C min 2, min 3 itu X absen Y absen sama dengan min 2 min 3. Ini titik awalnya ditambah vektor translasinya itu min 5, 3. Kita tambahkan plus ketemu min, di sini min ya. Berarti min 2 dikurangi 5. Kemudian min 3 ditambah 3. Min 5 dikurangi min 2 dikurangi min 5 itu sama dengan min 7. Min 3 ditambah 3 itu 0. Sehingga C absennya itu atau hasil transformasi translasi dari titik C-nya itu adalah min 7,0. Jadi peta dari segitiga ABC dengan A 1,2, B 3, min 1 dan C min 2, min 3 yang ditranslasikan oleh vektor min 5, 3 adalah A absen min 4,5, B absennya min 2,2 dan C absennya itu min 7,0. Diperoleh dari yang ini tadi. Selanjutnya adalah yang D. Garis 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0 yang ditransformasikan oleh rotasi 180 derajat terhadap titik asal 0,0. Kita gunakan rumus ini. Jika titik X, Y dirotasikan dengan pusat A, B dan sudut putar theta, maka hasil transformasinya itu berbentuk X absen Y absen min X absen min A Y absen min B itu sama dengan buka kurung cos theta min sin theta cos theta tutup kurung dikalikan buka kurung X min A Y min B tutup kurung. Jadi di sini kita tulis dulu rumusnya. Kemudian di sini pusatnya A, B ya, berarti di sini pusatnya 0,0, berarti A-nya 0, B-nya 0. Berarti di sini A-nya 0, B-nya 0. Begitu juga di sini A-nya 0, B-nya 0. Sedangkan tetanya di sini 180 derajat. Berarti di sini tetanya kita ganti dengan 180 derajat. Sehingga di sini kita sederhanakan X absen dikurangi 0 berarti X absen, Y absen dikurangi 0 berarti Y absen. Cos 180 derajat itu min 1 karena ada di kuadran 2 ya, nilai cos di kuadran 2 itu negatif, berarti negatif 1. Kemudian min sin 180 derajat itu 0, sin 180 derajat itu 0, cos 180 derajat itu min 1. X dikurangi 0, X dikurangi 0 itu X, Y dikurangi 0 itu Y. Sehingga tinggal kita kalikan min 1 kita kalikan dengan X ditambah 0 kita kalikan dengan Y. Ini perkalian vektor ya. Kemudian di sini 0 dikalikan dengan X ditambah min 1 kita kalikan dengan Y. Ya, ini diperoleh dari perkalian vektor. Silakan dibuka lagi pemahamannya tentang perkalian vektor.
Selanjutnya di sini min 1 dikalikan X berarti min X ditambah 0 dikalikan Y berarti 0. Sehingga hasilnya adalah min X. Kemudian untuk yang posisi bagian bawah 0 dikalikan X berarti 0. Kemudian min 1 dikalikan Y berarti min Y. Jadi kita peroleh X absen sama dengan min X. Ya. Jadi di sini yang kita cari adalah X-nya. Ya. X-nya ini X sama dengan negatifnya ini saya pindah ke ruas kiri ya, berarti X sama dengan min X absen ya, atau istilahnya min X ini saya pindah ke ruas kanan sehingga ke ruas kiri sehingga menjadi positif, sedangkan X absen saya pindah ke ruas kanan, di sini plus, pindah ke ruas kanan sehingga menjadi negatif ya, jadi seperti itu. Atau ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikalikan dengan X, berarti di sini min X, di sini plus, min ketemu min plus, terserah pemahaman kalian. Ya, yang jelas yang kita cari di sini X sama dengan ya. Jadi di sini min X ini kita pindah ke ruas kanan menjadi plus, sedangkan plus X absen ini pindah ke ruas min X absen ini kita pindah ke ruas kiri menjadi plus, sedangkan X absen ini plus X absen ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif ya. Selanjutnya yang Y absen itu sama dengan min Y. Ya, sama juga kita di sini kita yang kita cari adalah Y sama dengan. Berarti min Y ini kita pindah ke ruas kiri menjadi plus Y, sedangkan plus Y absen ini kita pindah ke ruas kanan menjadi min Y absen. Jadi ini yang kita perlukan. Jangan Y absen ini langsung kita substitusikan ke sini. Hasilnya adalah min X, salah. Tapi di sini yang kita substitusikan bentuknya harus berbentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Sehingga di sini tadi kita peroleh X sama dengan min X absen, sedangkan Y-nya sama dengan min Y absen. Kita substitusikan ke garisnya, 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, X ini kita ganti dengan min X absen, sedangkan Y ini kita ganti dengan min Y absen ya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi jangan kita substitusikan yang ini. Jadi nanti di sini X-nya ini kita ganti dengan min X, itu salah. Tetapi yang kita substitusikan adalah karena di sini X, maka yang kita cari itu adalah di sininya X sama dengan berapa aksen. Begitu juga dengan di sini yang kita cari adalah yang Y. Berarti di sini yang Y sama dengan titik-titik berapa aksen. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik dalam mensubstitusikannya. Sehingga di sini tadi kita substitusikan X-nya sama dengan min X absen, sedangkan Y-nya tadi kita peroleh min Y absen. Kita hitung sehingga kita peroleh 3 dikalikan min X absen berarti min 3 X absen, min 2 dikalikan min Y absen, min ketemu min plus berarti plus 2 Y absen plus 5. Jadi peta dari garis 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0 yang ditransformasikan oleh rotasi 180 derajat terhadap titik asal 0,0 adalah ini, min 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan perhitungan itu berbentuk X absen dan Y absen. Jadi ini artinya adalah hasil transformasinya. Tetapi ketika kita sudah menulis ke dalam kalimat seperti ini, sudah ada penjelasan bahwa peta ini artinya adalah hasil transformasi ya. Berarti di sini X absen Y absennya ini harus kita hilangkan, sudah kita hilangkan. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini bentuknya X absen Y absen, kemudian di sini X absen Y absennya itu hilang? Karena di sini pada perhitungan untuk membedakan antara titik awal yaitu XY dengan titik hasil transformasi X absen Y absen ya. Jadi X absen Y absen ini gunanya pada perhitungan untuk membedakan antara titik asal dengan titik hasil transformasi. Jadi itu bedanya. Tetapi ketika kita sudah menuliskan ke dalam bentuk kalimat, jadi seperti ini, jadi peta dari ya, peta dari ini hasilnya adalah ini, mengarah ke ini.
Jadi tanda absennya ini sudah kita hilangkan, tidak perlu kita tulis lagi ya, karena di sini sudah ada penjelasan bahwa ini adalah peta dari garis ini. Jadi seperti itu. Kemudian soal yang E, lingkaran L buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 100 yang didilatasikan dengan titik pusat 2,3 dan faktor skala 3. Di sini kita menggunakan rumus ini. Jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dan faktor skala K, maka kita bisa menuliskan X absen min A, Y absen min B itu sama dengan, kalau kita tuliskan ke dalam perkalian vektor, buka kurung K0, 0K, tutup kurung, dikalikan buka kurung X min A, Y min B, tutup kurung, sama dengan kalau kita hitung ini atau kita sederhanakan menjadi buka kurung K dikalikan buka kurung X min A tutup kurung K dikalikan buka kurung Y min B tutup kurung. Jadi di sini langsung kita tulis yang hasil akhir ini. Jadi di sini kita peroleh X absen min A Y absen min B sama dengan buka kurung K buka kurung X min A tutup kurung K dikalikan buka kurung Y min B tutup kurung. Itu tinggal kita substitusikan. Di sini pusatnya atau A, B-nya adalah 2,3. Berarti A-nya 2, B-nya 3. Berarti A-nya di sini 2, B-nya 3. Dari sini ya, A-nya 2, B-nya 3. Berarti A-nya 2, B-nya 3. Faktor skalanya 3, berarti K-nya ini 3. Tinggal kita ganti. Selanjutnya 3 dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung, artinya 3 dikalikan X, ini 3X. 3 dikalikan min 2 itu min 6. Begitu juga dengan yang bawah, 3 dikalikan buka kurung Y min 3 tutup kurung, berarti 3 dikalikan Y berarti 3Y, 3 dikalikan min 3 berarti hasilnya adalah min 9. Selanjutnya kita peroleh X absen min 2 sama dengan 3X min 6 ya, pada bagian atas. Dan kita hitung dulu. Di sini tujuannya sama dengan poin yang D. Ya, di sini kita akan mencari X sama dengan, yang nantinya X sama dengan itu kita akan substitusikan ke sini. Ya, jadi persamaan di sini harus berbentuk X sama dengan, bukan X absen sama dengan. Jangan sampai salah. Karena di sini kita ingin mencari X sama dengan, berarti di sini min 6-nya saya pindah ke ruas kiri. Min pindah ruas menjadi plus. Jadi di sini menjadi plus 6. Min 2 ditambah 6 berarti plus 4. Kemudian di sini 3X, artinya 3 dikalikan X. Berarti 3 saya pindahkan ke ruas kiri, kan di sini 3 perkalian, berarti akan menjadi pembagi atau pembagian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga kita peroleh X absen plus 4/3 sama dengan X. Atau X kalau kita tulis di depan berarti X sama dengan X absen plus 4/3. Jadi ini nantinya yang akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran awal untuk yang X-nya. Kemudian untuk yang Y caranya juga sama. Y absen min 3 sama dengan di sini 3Y min 9. Nah, di sini karena kita mencari Y sama dengan, berarti di sini min 9-nya saya pindah ruas ke kiri. Min 9 pindah ruas menjadi plus 9. Kita hitung min 3 ditambah 9 berarti plus 6. Selanjutnya adalah 3 saya pindah ruas ke sisi kiri. 3 kali Y perkalian berarti pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga kita peroleh Y absen plus 6/3 sama dengan Y. Atau Y-nya kalau kita tulis dulu Y sama dengan Y absen plus 6/3. Sehingga di sini kita peroleh tadi X sama dengan X absen plus 4/3 dan Y-nya tadi Y absen plus 6/3. Kita substitusikan ke lingkaran awal, yaitu buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 100. X-nya di sini kita ganti dengan ini, X absen plus 4/3. Ya, kemudian Y-nya kita ganti dengan Y absen plus 6/3. Kemudian kita hitung di sini penyebutnya sama-sama saya jadikan 3, berarti 2 kita kalikan dengan 3/3, sehingga adalah 6/3.
Begitu juga dengan di sini kita penyebutnya samakan ke 3, berarti 2 dikalikan 3/3 hasilnya adalah 6/3. Kita hitung di sini 4 dikurangi 6 berarti min 2/3 ya. Kemudian di sini karena penyebutnya sudah sama berarti 6 ditambah 6 12. Berarti pernya juga sama per 3. Jadi seperti itu. Kemudian di sini berdasarkan sifat eksponensial berarti pangkat 2 ini kita pecah, kita pangkatkan ke atas dan kita pangkatkan ke bawah. Jadi ini berdasarkan sifat eksponensial. Jadi untuk yang bawah ini 3 kuadrat berarti 9, begitu juga ini 3 kuadrat berarti 9. Selanjutnya kita ini penyebutnya sudah sama ya, jadi kita gabung. Kemudian per 9 ini, pembagian 9 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. Posisinya di sini pembagian, pindah ke ruas kanan menjadi perkalian. 9 dikalikan 100 itu adalah 900. Jadi peta dari lingkaran L yaitu buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 100 yang didilatasikan dengan titik pusat C 2,3 dengan faktor skala 3 adalah L absen, yaitu buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y plus 12 tutup kurung kuadrat sama dengan 900. Ya, sekali lagi ketika kita sudah menuliskan kalimat peta dari, maka di sini tanda absennya kita hapus. Itu menandakan ini adalah sudah merupakan hasil transformasinya atau petanya. Jadi tidak perlu diberi tanda absen lagi. Demikian pembahasan latihan A nomor 1 sampai dengan 4. Halaman 223. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.